Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man dahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ayatul ukhra summa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa amli lahum inna kaydi. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangatlah tepat. Di satu sisi kaum muslimin yang berhadir, baginda Rasulullah pun mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubay bin Amr dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hamba-hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istihya. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-An'am 64. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonon-konon. Maka ketika itulah mereka akan berdiam berputus asa. Bapakku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama menjadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bersyukur dan memuji Allah, karena hanyalah Allah yang wajib kita puji. Segala puji hanyalah milik Allah, karena Allah selalu memberikan ampunan, yang selalu membukakan pintu-pintu taubat dan istighfarnya buat kita kaum muslimin yang berhadir. Setiap saat Allah membukakan pintu taubat dan istighfar bagi kita. Walaupun kaum muslimin yang berhadir, kita selalu lalai dan lengah, akan tetapi Allah selalu menunggu taubat kita.
Untuk itu kaum muslimin istaghfiru, mohon ampunlah kepada Allah. Karena ketika roh masih di dalam jasad, ketika nafas masih ada di dalam kerongkongan, Allah akan menerima taubat kita. Namun sebaliknya, ketika roh telah lepas dalam jasad seseorang, tak akan lagi mampu apa yang akan kita lakukan. Salawat dan salam hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliaulah sesosok kekasihnya Allah, baginda Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah. Baginda Rasulullah selalu mengajarkan buat kita apa itu? Contoh suri taubat. Beliau ajarkan bagaimana kita istighfar kepada Sang Rabbul Alamin. 70 kali beliau beristighfar dalam sehari kaum muslimin yang berhadir. Lalu bagaimana dengan kita? Baginda Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah akan masuk surga 70 kali mengucapkan istighfar kepada Sang Rabbul Alamin. Lalu hari ini kita berapa kali kaum muslimin? Maka untuk itu kaum muslimin yang berhadir, mari kita selalu berselawat kepada beliau. Karena tak ada yang akan mampu memberikan syafaat kecuali hanya syafaat daripada baginda Rasulullah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berhadir, di dalam khutbah yang singkat ini, kata ingin mengajak kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Kenapa demikian? Semakin tinggi dunia kita hadapi, akan semakin banyak ujian-ujian yang akan kita lalui. Dan orang yang akan mampu menyelamatkan hidupnya di dunia ini, sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah, hanyalah orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah dan selalu beramal saleh. Bapak-ibu kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Di antara rahasia kebesaran Allah, ada 3 perkara yang selalu Allah sembunyikan di dalam 3 perkara, agar kita manusia, insan manusia ini selalu berhati-hati dalam hidup, selalu beribadah berubudiah kepada Allah dengan secara ikhlas, dan tidak meremehkan sekecil apapun amal ibadah. Dan supaya kita berhati-hati, tidak meremehkan sekecil apapun amal keburukan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ketika seorang melakukan sedikit kejahatan terhadap dirinya dan orang lain, walaupun itu hanya kecil kaum muslimin yang berhadir, bisa jadi itu besar di sisi Allah. Sekecil kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, walaupun hanya kecil, tapi bisa jadi itu Allah meridai diri kita. Maka untuk itu kaum muslimin, ada 3 rahasia kebesaran Allah yang selalu dirahasiakan oleh Allah supaya kita bisa berhati-hati. Apa itu kaum muslimin yang berhadir? Allah menyembunyikan keridaannya dalam amal-amal ketaatan kepada Allah. Bapak-ibu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu sama sekali. Semua orang tidak pernah tahu amalan-amalan mana yang membuat Allah itu benar-benar ridha kepada seseorang hamba. Bisa jadi sholat fardu yang selalu dia lakukan, bisa jadi. Bisa jadi sholat malam yang setiap saat dia lakukan ketika orang tertidur, air matanya selalu meneteskan ke sejadahnya.
Begitu juga dengan amalan kecilnya kaum muslimin yang berhadir. Ketika senyum keikhlasan yang dia berikan kepada saudaranya. Bisa jadi kaum muslimin yang berhadir. Ketika duri yang kita hadapi di tengah jalan, paku yang kita lihat, tapi dengan ikhlas lillahi ta'ala kita singkirkan. Bisa jadi itu yang membuat ridha Allah Subhanahu. Sehingga Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Maka untuk itu kaum muslimin, jangan kita selalu meremehkan, jangan kita selalu menafikan. Walaupun sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi Allah ridha. Ketika amal kebaikan kita lakukan, tapi karena kita ingin dipuji, ingin diperhatikan oleh orang lain, maka bisa jadi nanti Allah akan lemparkan amal kebaikan itu nantinya di akhirat. Allah melindungikan amal kebaikannya kaum muslimin yang berhadir, menyembunyikan ridhanya dalam amal-amal ketaatan seorang insan manusia. Yang kedua, kaum muslimin yang berhadir, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat kepada Allah. Bapak kaum muslimin sebagai mahasiswa, hari ini kita berterima modal dan dosa. Setiap umat yang dilahirkan tidak ada yang tidak berdosa. Ketika kita melakukan kedolipan kealpaan, tidak ada jalan lain bagi kita adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu kaum muslimin yang berhadir, dosa manakah yang mampu menjadikan Allah murka kepada diri kita. Kita banyak hari ini melakukan kesalahan yang menurut kita itu adalah kecil, tapi di mata Allah itu adalah besar. Maka untuk itu kaum muslimin yang berhadir, berhati-hatilah dengan dosa. Satu kali dosa kita lakukan, dua kali dan bahkan tiga kali, Allah belum memberikan peringatan kepada diri kita. Tapi ingat, ketika tuntukan kedoifan, kealpaan, dosa yang kita lakukan itu telah menjadikan diri kita bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, ingatlah itu nanti akan datang istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kita nikmat yang cukup besar dengan harta yang kita miliki, tapi mampukah kita menjaga nikmat itu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampukah harta yang dititipkan oleh Allah itu kita belanjakan di jalannya Allah? Ketika Allah berikan kita nikmat dengan pangkat yang tinggi, jabatan yang bagus, mampukah dengan tangan kita ini kita mampu meringankan keluarga kita? Maka untuk itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 23, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yarzuqumullahu nafsa ila Allahil masir. Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali kamu. Untuk itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah kita. Kenapa demikian kaum muslimin yang berhadir? Karena kita yakin dan percaya sekali tidak ada di antara kita yang tidak lain. Mari kita jauhilah segala bentuk apapun yang namanya kemaksiatan. Kita jauhkan dosa sekecil apapun kaum muslimin yang berhadir. Kenapa demikian? Ketika seorang melebihkan akan dosa ini, maka yakin dan percayalah kaum muslimin yang berhadir, bisa jadi dosa kecil itu dia bertambah besar
dan akan mendatangkan murkanya Allah. Na'udzubillah. Dan yang ketiga, kaum muslimin yang berhadir, yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah menyembunyikan walinya dalam kehidupan manusia. Hari ini kita tidak tahu, kita tidak mengetahui siapa di antara kita hamba-hambanya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi kaum muslimin yang berhadir, di dalam Al-Quran Allah pun telah mengatakan yang bahwasanya orang yang menjadi keridaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Asr Allah katakan, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal saleh dan siap menyiasati dengan kebenaran dan kesabaran. Akan tetapi kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi hari ini kaum muslimin orang yang ditakdirkan oleh Allah memenuhi kriteria itu adalah orang yang betul-betul seorang yang tidak punya. Bisa jadi kaum muslimin yang berhadir yang ditakdirkan oleh Allah yang dimuliakannya, orang yang Allah berikan nikmat yang cukup besar, tapi dia berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Allah rahsiakan orang-orang itu. Artinya apa kaum muslimin yang berhadir? Siapa orang-orang yang bertakwa dan beramal saleh itu? Artinya apa kaum muslimin yang berhadir? Jangan sekali-sekali pernah kita meremehkan akan saudara-saudara kita. Kenapa demikian? Bisa jadi dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Summa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, sungguh tidak ini dalam kerugian. Siapa yang tidak merugi? Orang-orang yang selalu merugi, orang-orang yang selalu beramal saleh, orang-orang yang selalu siap menyiasati dengan kebenaran, dan orang-orang yang selalu menyiasati dengan kesabaran. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah, kita tidak tahu hidup ini penuh dengan kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga perkara yang Allah rahasiakan tadi itu mengingatkan kepada diri kita kaum muslimin yang berhadir. Apa itu? Jangan pernah kita merasa cukup dengan ibadah kita. Jangan merasa cukup hanya dengan ibadah fardu, ibadah pokok kita. Karena kita tidak tahu, tidak seorang yang mengetahui amalan mana yang akan Allah terima dan akan meridai. Jangan pernah kita meremehkan dosa kaum muslimin yang berhadir, sekecil apapun dosa itu. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu di dosa yang mana akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita kaum muslimin meremehkan saudara kita. Kenapa demikian kaum muslimin berhadir? Karena bisa jadi dia adalah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khairul hajat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Allahumma ya Allah ya Karim, izinkan kami ya Rabbal Alamin, hamba yang penuh dengan modal, hamba yang penuh dengan kemaksiatan mengadu kepadamu ya Rabbal Alamin. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma ya Allah ya Karim, terimalah ya Rabb sekecil apapun amal ibadah. Kabulkan segala doa dan minta kami ya Rabbal Alamin. Dan bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami akan mengadu. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana salatana wa sujudana bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini salat.